Halo sahabat, ketemu lagi sama Kak Erni di Jumat Psiko Gangguan Kepribadian. Pernah nggak sih kalian lagi asik ngobrol serius, tiba-tiba di akhir obrolan malah jadi pusing sendiri? Bukannya dapat pencerahan, yang ada malah bingung, capek mental, dan sampai kepikiran, kok jadi aku yang salah ya? Padahal di awal diskusi, kamu yakin banget sama argumen kamu. Nah, kalau skenario ini kedengarannya familiar, ya waspada ya sahabat. Bisa jadi kamu baru saja terperangkap dalam taktik manipulatif yang namanya word salad atau salad kata. Yang ya ini sering banget dipakai oleh seorang narsisis atau NPD. Ini bukan sekedar argumen kusut biasa karena salah paham loh ya. Word salad itu manuver yang disengaja. Jadi sebuah taktik yang memang dirancang khusus untuk ngacak-ngacak pikiran kamu. Nah, di video ini Kak Erni mau ajak kalian semua buat mengupas tuntas dari A sampai Z ya, semoga soal word salad narsistik ini. Kita akan bahas definisinya menurut para ahli, kenali ciri-cirinya, lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting ya setidaknya membekali diri kita dengan cara yang mungkin ini yang paling jitu untuk menghadapinya. Gitu. Oke. Pertama-tama, apa sih sebenarnya word salad itu? Dalam dunia psikologi, khususnya terkait kekerasan narsistik atau narcissistic abuse, word salad adalah sebuah taktik komunikasi yang sengaja digunakan untuk membingungkan, mengontrol, dan yang paling utama, lari dari tanggung jawab. Penting banget untuk dicatat, ini bukan upaya tulus untuk berkomunikasi, sahabat, melainkan sebuah bentuk kekerasan verbal. Para ahli top di bidang ini, seperti psikologi klinis Dr. Ramani Durvasula, pakar komunikasi Richard Grannon, dan penulis tutor psikolog Randy Fine, semuanya setuju kalau taktik ini adalah ciri khas dari perilaku narsistik. Jadi intinya tujuan utama word salad adalah untuk menggagalkan sebuah diskusi. Apalagi di momen-momen krusial saat seorang narsisis itu sedang dituntut pertanggungjawabannya atau akuntabilitasnya. Nah, sahabat, biar makin dalam pemahaman kita, yuk kita bedah istilah-istilah keren yang dipakai para ahli buat menggambarkan taktik ini. Yang pertama, ada verbal filibuster atau filibuster verbal. Istilah ini dipopulerkan oleh Richard Grannon. Artinya adalah sebuah taktik untuk menghalangi atau mengulur-ulur waktu dengan rentetan argumen yang super panjang, berbelit-belit, dan sering gak relevan. Kenapa disebut filibuster? Karena tujuannya mirip manuver politik. Bukan untuk mencari kesepakatan, tapi untuk mendominasi forum percakapan dan bikin lawan bicaranya kehabisan energi. Dengan ngoceh terus tanpa henti, seorang narsisistik bisa secara efektif menggagalkan semua upaya untuk kita meminta pertanggungjawaban mereka. Nah, yang istilah kedua nih, crazy making smoke screen atau tabir asap yang membuat gila. Ini istilah yang dipakai oleh Randy Fine. Artinya adalah sebuah manuver verbal yang sengaja dirancang untuk menyembunyikan kebenaran sekaligus bikin korbannya meragukan kewarasan dan persepsi mereka sendiri. Disebut tabir asap karena fungsinya memang untuk mengaburkan pandangan kita dari masalah yang sebenarnya. Lalu frase yang membuat gila ditambahkan karena efek langsungnya ke korban adalah perasaan bingung dan mulai mempertanyakan realitas mereka sendiri. Agak-agak mirip gaslighting ya. Ya, atau memang word salad itu tujuannya untuk menggaslight seseorang. Ya betul. Ini adalah bentuk gaslighting. Jadi tapi halus gitu ya, sahabat. Oke, terakhir ada istilah dense fog of words atau kabut kata-kata yang pekat. Ini adalah metafora cantik tapi ngeri nih dari Dr. Ramani Durvasula. Artinya adalah serangkaian ucapan yang sangat padat dan membingungkan yang sengaja diciptakan untuk membuat lawan bicara merasa tersesat dan lelah secara mental. Kenapa kabut? Ya karena seperti kabut tebal di jalanan, kata-kata si narsistik ini menghilangkan semua kejelasan dan arah dari percakapan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membuat korban merasa frustasi luar biasa dalam upaya mencari jalan keluar
Bingung tuh ya. Sampai akhirnya mereka menyerah dan membiarkan si narsisis lolos begitu aja. Ya udah deh, terserah deh, capek gue gitu. Gitu. Jadi gimana kita bisa mengenali word salad saat terjadi? Ya, sahabat bisa memperhatikan lah beberapa tanda yang sangat jelas. Pertama, argumennya berputar-putar, di mana percakapan berjalan dalam lingkaran tanpa akhir dan tanpa solusi. Kamu bakal ngerasa deja vu karena mereka terus mengulang poin-poin kosong yang sama. Kedua, informasinya nggak nyambung, di mana mereka tiba-tiba ngebahas kesalahan kamu di masa lalu, atau topik lain yang sama sekali nggak relevan, hanya untuk mengalihkan perhatian. Dan kamu ngeliat itu, gitu. Nah, selanjutnya, ada projecting, menyalahkan kamu, balik nyalahin gitu. Di sini mereka akan menuduh kamu melakukan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Tapi dengan pintarnya mereka memutarbalikkan fakta, seolah-olah kayak mereka yang korbannya gitu. Nah, tentu saja gitu di dalam sini ada gaslighting dan penyangkalan sebagai komponen intinya ya, di mana mereka akan menyangkal kejadian atau kata-kata yang sudah jelas-jelas terjadi untuk bikin kamu ragu pada ingatan kamu sendiri. Dan terakhir ya, kamu harus perhatikan aturan main yang berubah-ubah tuh. Misalnya tepat saat kamu berhasil memojokkan mereka pada satu poin, mereka tiba-tiba ngubah aturan argumen atau target pembicaraan itu. Jadi pembicaraan itu jadi progresnya jadi mustahil gitu, kayak nggak berkembang gitu. Di situ-situ aja melingkar gitu, ulang lagi gitu, capek kan? Nah, biar lebih nempel di kepala, coba kita lihat contoh konkretnya ya. Bayangin nih misalnya kamu bertanya sama pasangan kamu, ini pasangan normal ya gitu. Aku lihat kok ada tagihan kartu kredit ya untuk barang yang kita nggak ngomongin sebelumnya gitu ya. Bisa jelasin nggak sih gitu? Nah, respon yang sehat kan seharusnya langsung jawab tuh gitu kan, kayak, oh ya maaf ya aku nggak ngomong dulu sama kamu dan lain-lain lah gitu. Tapi ini pasangan yang NPD tuh akan merespon dengan word salad itu yang kayak gini kedengarannya nih. Ah, kamu tuh selalu saja nggak percaya sama aku. Ingat nggak waktu aku kerja keras tahun lalu untuk keluarga ini? Kamu pikir semua ini mudah karena kamu terlalu banyak mendengarkan teman-temanmu yang jelas-jelas gak suka padaku. Aku melakukan semua ini untuk kita, dan kamu malah fokus pada hal sekecil ini. Kamu tuh bener-bener gak tahu terima kasih. Lihat polanya kan sahabat? Bingung kan? Pertanyaan sederhana tentang tagihan dijawab dengan menyalahkan, mengungkit masa lalu, nuduh kita, dan memposisikan diri dia sebagai korban. Nggak ada tuh jawaban yang dikasih itu yang bener gitu, yang kira-kira bisa masuk akal gitu. Yang tersisa justru kebingungan, dan malah kita dibikin jadi rasa bersalah gitu di pihak kita gitu. Bingung kan? Nah, ini bagian yang penting banget sahabat, supaya kita nggak salah kaprah ya. Dr. Ramani itu secara khusus mengingatkan bahwa word salad narsistik itu sangat berbeda dengan orang yang punya kesulitan komunikasi lain. Nah, word salad narsistik tuh ingat adalah taktik perilaku yang disengaja dengan niat manipulatif untuk mengaburkan percakapan yang asli gitu ya, dan lari dari tanggung jawab. Nah, taktik ini hampir selalu muncul saat si narsisis ini merasa terpojok atau dituntut akuntabilitas atau pertanggungjawabannya. Nah, ini sangat berbeda nih dengan gejala tekanan emosional tinggi, di mana seseorang yang cemas atau panik mungkin mengalami kesulitan berbicara dengan jelas. Tapi dia punya niat tulus untuk berkomunikasi. Dan ini juga berbeda dari masalah kognitif atau neurologis seperti ADHD atau cedera otak, yang bikin pengaruh cara bicara seseorang karena proses di otaknya, bukan karena pilihan yang manipulatif ya. Nah, hal yang sama itu juga berlaku untuk perbedaan bahasa atau budaya. Nah ini tentu saja beda dari word salad klinis yang merupakan gejala gangguan berpikir serius juga, seperti skizofrenia dan ya orang nggak bisa dikontrol ya gitu ya. Nah, jadi perbedaan kuncinya terletak pada fungsi dan niatnya. Word salad narsistik itu ya senjata defensif, ya. Sementara kalau yang lainnya itu kondisi nyata yang tujuannya nggak dimaksudkan untuk memanipulasi orang lain, gitu, atau memanipulasi korban atau orang yang menjadi targetnya. Tuh. Nah,
Taktik ini bisa digunakan oleh siapa saja yang memiliki ciri narsistik yang kuat. Tapi Dr. Ramani dan Richard Grannon mencatat bahwa ini lebih sering diamati pada covert narcissist atau narsisis terselubung yang cenderung lebih mudah kewalahan secara emosional. Ya. Nah, namun juga Dr. Ramani menyebutkan bahwa grandiose narcissist atau narsisistik agung itu bisa aja menggunakannya saat mereka kecewa atau mendapatkan apa yang kira-kira nggak mereka inginkan. Nah, kira-kira nih, gimana sih cara terbaik untuk meresponsnya? Para ahli ini sepakat pada satu hal, yaitu lepaskan diri atau disengage. Pertama, kita kenali taktiknya. Sadari bahwa ini adalah sebuah filibuster yang manipulatif, bukan diskusi yang nyata. Kedua, nggak usah coba-coba memahaminya deh. Berusaha mencari logika di dalamnya tuh cuma jadi sebuah jebakan yang hanya akan bikin kamu semakin frustrasi gitu. Nah, terakhir, tetapkan batasan, terus pergi. Ending it, akhiri percakapan dengan tenang, dan tolak untuk ikut dalam permainan mereka. Capek, pergi. Nah, sahabat, jika video ini terasa familiar bagi kamu ingat deh, kamu gak sendirian. Perasaan bingung yang kamu alami itu valid. Karena itu adalah dampak yang memang dirancang oleh taktik ini oleh orang-orang semacam itu. Terima kasih sudah nonton, sahabat. Jangan lupa like and subscribe dan bagikan video ini kepada siapa saja yang mungkin membutuhkannya. Biar kita bisa terus berbagi dan diskusi. See you in the next video. Semangat akademis. See you. Love you all. Mwah.